Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Marathon Master versi novel bagian 1018. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tetapi setelah pemindaiannya, Juge Rulong sangat yakin bahwa Qingchen di depannya itu hanyalah tapair guru suci, dan dia tidak menyembunyikan kekuatannya sama sekali, tetapi dia mengungkapkan kekuatan di ranah setengah langkah yang mulia. Bagaimana anak ini berkultivasi? Kata Juge Rulong, dia terkejut lagi, dia belum pernah mendengar hal-hal seperti itu. Dia adalah orang yang menentang langit, dan tidak mungkin bagi penguasa tapair guru suci dapat melintasi begitu banyak ranah. Ini terlalu menakutkan. Jika itu menyebar, surga mungkin akan gemetar, dan kekuatan utama juga mungkin akan gemetar. Memang, anak ini adalah jenius top yang telah ditargetkan oleh Yang Mulia Iblis sebelumnya. Saat ini cahaya takdir melonjak lagi dari tubuh Juge Rulong. Cahaya takdir di sekeliling tubuh Juge Rulong itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan auranya terlalu kuat. Bahkan banyak orang di sekitar nampak tertindas dan mundur. Mereka semua terkejut. Juge Rulong dikelilingi oleh cahaya takdir. Bahkan jika telapak takdirnya terpotong, dia tidak takut dan tidak merasa pedang Qingchen dapat menyakitinya. Tetapi ketika pedang itu sampai ke tubuhnya, dia berubah warna. Segera itu meledak, dan energi pedang yang tak ada habisnya menebas, langsung meledakkan tangannya. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Itu dapat menembus pertahanan telapak tangannya, dan secara langsung menghantam tubuhnya. Segera ada cahaya berdarah di telapak tangan Juge Rulong dan juga ada lubang kecil di telapak tangannya. Dan dia sebenarnya terluka. Bagaimana ini mungkin? Kata Juge Rulong, dia terkejut. Itu hanyalah guru suci Tapahir, tetapi itu benar-benar dapat menyakitinya. Dan juga ada kekuatan dingin yang akan menembus tubuhnya. Dan niat pedang yang menakutkan menyapu segalanya. Kamu sedang mencari kematian, kata Juge Rulong, dia sangat marah. Dia melihat Qingchen sebelumnya dikejar dan dibunuh oleh Yang Mulia Iblis. Dan dia juga melihatnya, itu sangat menarik. Tetapi, anak ini melarikan diri sangat malu. Tetapi di sini, dia dapat dilukai oleh anak ini. Hanya beberapa tahun telah berlalu sejak anak ini dikejar oleh Yang Mulia Iblis. Semua ini terlalu mendadak. Dia adalah sosok ahli yang mulia, dengan kekuatan yang menakutkan. Tidak takut akan ancaman sama sekali. Dan dia menganggap ahli guru suci biasa itu seperti keberadaan seperti semut. Karena ahli yang mulia adalah orang yang telah melampaui daun surga. Aturan dari guru suci Tapahir biasa, paling banyak, itu hanya sedikit, dan tidak bisa menyakitinya. Tetapi bagaimana bisa anak ini menyakitinya? Itu sepenuhnya telah menumbangkan pikiran Juge Rulong. Bunuh. Mata Qingchen dingin, dia membawa pedang karat misterius dan mengeluarkan kekuatan magis terkuat untuk menyerang Juge Rulong terus-menerus. Dia mencoba melukainya, tetapi Qingchen hanya melukai Juge Rulong sedikit. Baru saja mematahkan telapak tangan Juge Rulong. Pedang menakutkan itu terus mengalir dengan aura kemarahan, tetapi itu seperti batu yang tenggelam ke dalam laut. Itu tidak menimbulkan riak apapun. Segera itu membuat ekspresi Qingchen berubah. Apakah ini ahli yang mulia? Gumam Qingchen, kekuatannya telah meningkat pesat, bahkan telah menerobos tapair guru suci. Tetapi menghadapi seorang ahli yang mulia, dia masihlah sangat lemah. Semua ini terjadi dalam sekejap dan itu sangat cepat sehingga semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi ketika mereka melihat Qingchen telah menyakiti Juge Rulong. Dan semua orang terkejut. Mati, kata Juge Rulong, dia meraung marah, matanya semakin dingin. Semakin kuat Qingchen, semakin kuat niat membunuh di dalam hatinya, dan semakin kuat keinginannya untuk menangkap Qingchen. Dan boom! Dalam kemarahannya dia menembak, dia bertahan dalam cahaya takdir berkumpul di sungai takdir yang panjang dan menyapu Qingchen dengan liar. Saat ini, baik Yu Qianzu maupun King Qiuji menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pergi! Menebas dengan pedangnya, Qingchen hanya melukai lawan sedikit, dan jantung Qingchen segera mati rasa. Dan dengan teriakan pelan, dia segera menyuruh Yu Qianzu dan King Qiuji untuk mundur.
Ketangguhan ahli yang mulia telah melebihi ekspektasinya dan dia tahu bahwa dia tidak bisa terus bertarung. "Apakah kamu ingin pergi?" kata Jugerulong. Dia mencibir, dia melangkah keluar. Dan nampak ada teratai takdir yang muncul di bawah kakinya. Dan segera, di seluruh dunia cahaya takdir yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pelangi ilahi mekar, Jugerulong telah bersiap. Dan dia langsung memblokir seluruh ruang. Bagaimana mungkin dia bisa memberi Qingchen kesempatan untuk melarikan diri? "Tidak baik," kata Qingchen. Matanya dingin dan hatinya menjadi semakin dingin. Dan cahaya takdir yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Itu menyapu mereka bertiga, berubah menjadi formasi langit dan bumi, memenjarakan mereka di dalamnya. Blokade ini terlalu kuat. "Potong," kata Qingchen. Dia tidak melarikan diri. Dia meraung dan menembak lagi karena dia tahu tidak mungkin untuk melarikan diri. Dan karena pihak lain telah bersiap untuk itu. Boom! Cahaya pedang yang dilepaskan oleh Qingchen seketika bertabrakan dengan sungai takdir. Dan kekuatan takdir yang menakutkan tercurah. Maksud pedang dari langit langsung meledak. Kesenjangannya terlalu besar. Sungai takdir langsung meledakkan energi pedang yang dilepaskan oleh Qingchen. Bersamaan dengan itu, kekuatan takdir langsung menyapu ketiga Qingchen. "Tuan," kata King Qiuji, dia sangat marah. Dia saat ini juga bergerak. Dan boom, kekuatan setengah langkah yang mulia yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Dan tangan rampingnya melambai ke depan. Di sisi lain, Yu Qianzu juga mulai bergerak. Cahaya pedang melesat ke langit. Kekuatan tertinggi glasir bulan yang dingin melonjak ke langit. Dan air 9 kutub muncul di sekujur tubuhnya dan langsung menyerang ke depan. Dan boom, dua kekuatan mengerikan bertahan di depan sungai takdir yang panjang. Tetapi itu tidak berguna, kekuatan ahli yang mulia terlalu kuat. Serangan King Qiuji dan Yu Qianzu langsung meledak. Telapak tangan ramping King Qiuji bergetar dan seluruh orangnya langsung dibombardir. Sementara air 9 kutub sangat kuat, itu adalah harta surga dan bumi. Tetapi basis kultivasi Yu Qianzu terlalu rendah untuk dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari air 9 kutub. Beberapa kekuatan bertabrakan dalam kehampaan, dan serangan teroris yang diakibatkan itu mengalir seperti lautan. Hanya hutan prasasti pedang di Papilun Pedang Tongtian yang dapat bertahan, sementara di luar itu berubah menjadi pegunungan Tiandang dan seluruh pegunungan hancur dan meledak menjadi ketiadaan. Sungai takdir seperti lautan luas, mengalir tanpa terhalang, seolah-olah serangan apapun tidak dapat dihalangi dan akan menelan Qingchen. "Apa?" Qingchen ketakutan dan meraung. Sungai takdir yang panjang ini terlalu luas dan itu mengalir deras. Jika itu mengenainya, dia mungkin akan masih hidup. Akan tetapi, Yu Qianzu dan King Qiuji mungkin akan berada dalam bahaya. "Tungku Dewa Wan Dao Qingjin," teriak Qingchen. Dia saat ini tidak peduli lagi dengan hal-hal lain. Pada saat kritis ini, dia secara langsung mendesak tungku pil 10.000 Dao Qingjin dari pil racun surgawi. Tungku pil yang menjulang tinggi dan sederhana segera muncul, dan aura menekan keabadian. Itu tiba-tiba muncul di depan Qingchen untuk membantu Qingchen dan yang lainnya menahan serangan Jugerulong. Boom! Sungai takdir yang panjang telah tiba dan 10.000 tungku emas biru bergetar tajam itu tersapu oleh sungai takdir. Itu bergetar hebat dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Ini adalah harta karun tingkat yang mulia dengan kekuatan tak terbatas. Akan tetapi, dengan kekuatan Qingchen tidak dapat menampilkan kekuatan yang sebenarnya dari tungku ini. "Bersembunyi!" teriak Qingchen dengan tajam. Dia membawa Yu Qianzu dan King Qiuji bersembunyi di balik tungku pil 10.000 Dao Qingjin. Akan tetapi, tungku pil 10.000 Dao Qingjin tidak dapat bertahan, dan itu langsung meledak dengan raungan yang memekakan telinga. Qingchen lalu terbang ke atas dan ke bawah, sebelum pada akhirnya berhenti. Akan tetapi Qingchen tetap saja ditekan oleh kekuatan takdir. Namun pada saat kritis, tungku pil 10.000 Dao Qingjin itu bersinar dan pelangi ilahi berkedip. Akhirnya itu memblokir sebagian besar kekuatan takdir, dan hanya sebagian kecil dari kekuatan takdir yang dapat mengikis dan menyapu ketiga Qingchen. Boom! Tubuh Qingchen bergetar dan sedikit tragis, sementara King Qiuji dia juga diledakkan. Dengan 9 ekor melayang di belakangnya, dan kekuatan monster yang menakutkan mengalir dengan panik. Mengerang. Dia mengerang dan pucat, dan asal jalan utama di dalam tubuhnya juga agak rusak. Sementara Yu Qianzu, dia juga dibuat malu. Tubuhnya gemetar dan dia muntah darah. Untungnya, dia memiliki warisan tertinggi dari gelasir bulan. Air dari 9 kutub itu mengembun lagi dan muncul di sekitar tubuhnya.
menahan sebagian besar serangan untuknya. Namun meskipun begitu, dia juga sangat malu, punggungnya terhuyung-huyung, sudut mulutnya mengeluarkan darah terus-menerus, dan rambutnya berantakan. Sementara Qin Chen, dia juga nampak tidak baik, dia mengeluarkan darah, dan tubuhnya dipenuhi dengan aura kuno. Semua ini terjadi dalam sekejap. Zhuge Rulong mengambil langkah yang sangat kuat, dan di bawah perlindungan dari Tunku Pil 10.000 Dao Qingjin, Qin Chen dan ketiganya masih terluka parah dan sangat malu. Adegan ini segera mengejutkan banyak orang di sekitar. Apa ketiga orang ini sebenarnya berhasil menolak? Master Sekte Yun Xiao dari Sekte Tianyuan kehilangan suaranya. Dia berkata tanpa berpikir, dan matanya terkejut di bawah serangan leluhur Zhuge Rulong. Ketiganya nampak baik-baik saja, walaupun mereka semua terluka parah. Akan tetapi mereka tidak mati. Hasil ini membuat semua orang terkejut, sedikit terkejut dan sulit dipercaya. Nah, senjata berharga itu, kata Zhuge Rulong. Dia menatap Tunku Pil 10.000 Dao Qingjin. Wajahnya juga nampak sangat jelek di bawah pukulan kuatnya sebelumnya. Meskipun ketiga orang ini terluka parah, tetapi tidak satupun dari mereka yang jatuh. Selain itu, Qin Chen memblokirnya dan mengubahnya, dan dua lainnya juga tidak dapat dipenggal, tetapi terluka parah yang agak di luar dugaannya. Raksasa ekor 9, apakah itu kekaisaran dari peri rubah berekor 9? Kata Zhuge Rulong seraya menatap Qin Qiuji dengan cahaya redup di matanya. Saat itu, sangat panas. Rubah peri berekor 9 adalah keluarga kerajaan dari keluarga rubah iblis. Dikabarkan bahwa pada zaman dahulu, rubah peri berekor 9 mengalami kerugian besar dan lalu menghilang. Tetapi dia tidak menyangka akan bertemu di sini. Juga air dari 9 kutub, ibu air saat dunia terbuka. Ini adalah harta karun tertinggi. Bahkan saya mungkin tidak dapat dengan mudah memahaminya. Warisan apa yang dimiliki anak ini sehingga dapat menguasai air 9 kutub? Kata Zhuge Rulong, dia juga melihat ke air 9 kutub yang mengelilingi tubuh Yu Qiansu. Wajahnya menunjukkan rasa terkejut. Air 9 kutub itu merupakan induk air yang lahir dari langit dan bumi. Tetapi sekarang Yu Qiansu bisa menguasai 9 air kutub yang membuatnya terkejut. Dia terus terkejut di dalam hatinya. Tetapi segera dia gembira. Semakin luar biasa Yu Qiansu dan yang lainnya, maka akan semakin istimewa Qin Chen. Hahaha, kalian bertiga jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini, kata Zhuge Rulong. Dia tertawa dan segera dia langsung menyerang lagi. Seketika rantai takdir yang menakutkan langsung melonjak dan menyapu ke arah Qin Chen. Hahaha, nah bersikaplah dan patuhlah ditangkap. Di hadapan leluhur Zhuge, Anda berani melawan? Anda hanya akan menemukan kematian Anda sendiri, kata Master Sekte Yun Xiao. Dia dan yang lainnya semuanya tertawa. Tatapan mereka menakutkan. Dengan tatapan gila, mereka berdiri di sekitar cahaya takdir. Mereka menatap Qin Chen dengan dingin, sangat bangga dan sombong. Melihat itu, Qin Chen kembali menampilkan Tunku Pil 10.000 Dao Qingjin untuk pertama kalinya lagi. Ekspresinya saat ini sangat marah. Dia tidak bisa membiarkan Yu Qiansu dan Qin Qiuji di penjara. Rantai takdir ini sangat buruk. Qin Chen merasakan jantungnya berdebar-debar. Segera di atas 10.000 Tunku Pil Dao Qingjin, pelangi ilahi mekar, dan di atas Zhuge Rulong dia langsung membanting Tunku Pil itu. Sedikit keterampilan mengukir. Meskipun benda ini adalah harta karun tingkat yang mulia, sangat sayang sekali kultivasimu terlalu lemah untuk layak mendapatkan harta karun semacam ini, kata Zhuge Rulong. Dia tertawa, dia menunjukkan rasa jijik, seolah-olah dia telah bersiap. Di matanya sebuah roda jatuh, itu memancarkan aura yang kuat dan langsung menghantam 10.000 Tunku Pil Dao Qingjin. Itu sepertinya dapat menerobos zaman musim semi dan musim gugur. Dan itu seperti jalan besar reinkarnasi. Ya, itu merupakan harta karun keluarga juga yang disebut harta karun yang mulia, roda keberuntungan. Dan boom, roda takdir yang menakutkan melintas, langsung menghancurkan 10.000 Tunku Pil emas Dao Qingjin dengan keras. Tunku Pil 10.000 Dao Qingjin itu bergetar dengan raungan yang menusuk, dan putaran kekuatan takdir itu berkelabat, langsung menyerang ke arah Qin Qiuji dan Yu Qiansu dan ingin membunuh mereka berdua. Hati-hati, teriak Qin Chen, hatinya bergetar karena takut akan bahaya kepada Yu Qiansu dan Qin Qiuji. Oleh karena itu, Qin Chen tidak peduli lagi dengan apapun dan tiba-tiba dia mengangkat tangannya. Matanya melonjak dan meledak.
segera sebuah istana menakutkan lainnya muncul. Itu langsung menekan dunia ini, dan itu langsung menekan Zhuge Rulong. Dan di saat yang sama, segera setelah istana ini muncul, banyak api langsung berkobar dan beberapa kebakaran besar berkobar dan deras, seperti bencana dan kebakaran dunia bawah, api racun surgawi, api iblis teratai hijau, api es langit gelap, api jiwa yin dan yang, dan api lainnya. Kobaran api-api itu mengalir turun, langsung mengelilingi istana Ji Xiaodao, seperti dewa api yang turun, membakar segalanya. Qin Chen saat ini menjadi gila dan semua metodenya digunakan. Dia bahkan tidak segan-segan memperlihatkan identitasnya. Matanya menjadi merah karena takut Yu Qianzu dan Qin Qiuji akan terluka. Segera istana Ji Xiaodao dan api-api itu datang langsung ke atas kepala Zhuge Rulong. Api yang tak terbatas itu seperti lautan luas, membungkus Zhuge Rulong untuk mencegahnya membahayakan Yu Qianzu dan Qin Qiuji. Terbukti, strategi ini benar-benar berhasil. Ketika istana Ji Xiaodao muncul, dunia bergemuruh dan semua orang terkejut. Mereka semua melihat istana Ji Xiaodao di atas kepala Zhuge Rulong. Dia sangat terkejut, itu adalah harta tingkat yang mulia lainnya. Anak ini, siapa ini? Sementara Zhuge Rulong, dia juga nampak terkejut. Dia mengangkat kepalanya dengan heran. Api-api tak terbatas menyapunya dengan atribut yang berbeda-beda dan mengeluarkan suara terbakar yang menakutkan. Dia merasa bahwa kekuatan yang mulia di tubuhnya terbakar, dan bahkan langit pun terbakar. Dan yang lebih kuat lagi itu adalah istana Ji Xiaodao. Itu sangat megah, sepertinya itu dapat menghancurkan segalanya. Zhuge Rulong segera mengangkat tangannya, dan seketika roda keberuntungan berubah menjadi roda bundar, dan itu ingin menolak istana Ji Xiaodao. Namun melihat itu, tentu saja Qin Chen tidak akan membiarkannya. Mata Qin Chen meledak menjadi cahaya pelangi, dan kekuatan supernatural luar angkasa tiba-tiba beredar darinya. Dan saat berikutnya, asal-usul waktu dalam pikirannya juga langsung didesak. Segera, kekuatan waktu yang menakutkan tiba-tiba bertahan dan menyelimuti Zhuge Rulong. Waktu seketika terhenti, dan pada saat waktu terhenti, istana Ji Xiaodao itu langsung menekan dan menghancurkan Zhuge Rulong, dan boom! Istana Ji Xiaodao yang menakutkan itu langsung meledak dengan raungan yang menakutkan. Itu seperti palu raksasa menghantam kepala Zhuge Rulong dengan keras. Waktu seakan terhenti, segala sesuatu di sekitarnya tampak stagnan. Pada saat ini, semua orang merasa ngeri, tidak dapat bergerak. Waktu seolah terhenti, tetapi mereka masih dapat melihat segalanya, dan hati mereka sangat ketakutan. Ini ternyata adalah aturan waktu, dan anak laki-laki di depannya ini benar-benar menguasai aturan waktu. Aturan waktu itu adalah salah satu aturan tertinggi antara langit dan bumi. Dan bahkan ahli yang mulia pun tidak bisa menguasainya. Bagaimana mungkin anak ini bisa menguasainya? Saat ini Zhuge Rulong memancarkan cahaya takdir yang menakutkan. Pada saat istana Ji Xiaodao itu jatuh di atas kepalanya, pelangi ilahi muncul di matanya, dan di sekujur tubuhnya tanda takdir yang tak ada habisnya muncul, seolah-olah dia telah mempersiapkannya untuk menerobos aturan waktu. Dan duar, ledakan terjadi. Raungan yang menggemparkan bumi bergema. Zhuge Rulong seketika terlempar ke belakang, dan seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya pelangi ilahi. Jubahnya terkoyak, ekspresinya sedikit malu, tetapi matanya lebih bersemangat dari sebelumnya. Hahaha, ini benar-benar aturan waktu, kata Zhuge Rulong. Dia tertawa, dan semburan cahaya rune takdir tiba-tiba muncul di atas tanah. Itu langsung meledakkan Qin Chen. Seketika, tubuh Qin Chen sedikit terbelah, darah muncrat langsung dari mulutnya, dan jantungnya tenggelam. Zhuge Rulong bereaksi terlalu cepat, dan aturan waktunya tidak dapat menghalanginya terlalu lama. Dan itu langsung terkoyak, bukan karena aturan waktunya tidak kuat, tetapi melainkan pihak lain itu adalah ahli yang mulia. Ahli yang mulia telah melampaui jalan surgawi, dan dengan aturan waktu yang sekarang didesak oleh Qin Chen, itu masih belum mungkin untuk sepenuhnya memblokir ahli yang mulia. Dan hanya dapat mempengaruhi waktunya hanya beberapa detik saja. Waktu ini terlalu singkat untuk memainkan peran yang menakutkan ketika menghadapi ahli yang mulia. Dan hal yang paling menakutkan adalah Zhuge Rulong sepertinya sudah tahu bahwa dia memiliki aturan waktu. Dan Zhuge Rulong itu sepertinya telah membuat beberapa persiapan untuk membuat aturan waktunya gagal.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.